Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Fajar di channel Fajrin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan latihan soal penalaran matematika untuk SNBT tahun 2026. Oke, mungkin kita bacakan dulu ini kasus yang terbaru. Oh ya, untuk nomor 31 itu juga kayaknya ada kesalahan soal ya. Jadi mungkin saya akan lewat dulu ya. Nanti mungkin saya konfirmasi lah tentang soalnya bagaimana. Oke, kita lanjut. Mungkin saya bacakan dulu kasusnya. Tiap lajur dari lari terdiri dari dua lingkaran sehingga membentuk seperti angka 8. Oke, ini ya, ini lintasan larinya. Terus ini lajur 1, 2, 3-nya masing-masing punya jari-jari atau radius yang berbeda ya. Mungkin nanti saya perjelas di bawah gambarnya. Pertanyaannya, dalam suatu perlombaan lari, seorang atlet pelari telah berlari dari garis start dengan rata-rata kecepatan 8 meter per second. Jika pelari tersebut berada di lajur 1, maka waktu tempuh pelari ketika dia melalui garis F adalah oke. Jadi yang akan kita selesaikan adalah di lajur satunya ya. Kalian lihat di sini ya, lajur 1 tuh di sebelah sini startnya, lalu dia akan berhenti di sebelah sini di garis F. Tapi di sini juga mungkin ada kesalahan tulis lagi ya, soalnya di gambarnya itu radius untuk lajur 1, lihat ya. Lajur 1 kan berarti jari-jari dari sini ke sini ya. Itu adalah 80 P epi. Sedangkan di data 80 per pi. Jadi mungkin ini ada kesalahan, tapi mungkin saya akan ngambil yang datanya, yang ini aja ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Nah, mungkin gini. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian perlu lihat dulu nih lintasan yang dilalui oleh pelari jalur 1. Di sini ya. Dia lewat ke sini, lalu ya dia melintasi lintasan, dan setelah satu putaran penuh dia akan melewati lingkaran berikutnya yang sebelah sini ya, sampai selesai di sebelah sini berapa gitu ya detikannya atau waktunya yang ditempuh. Oke, pertama si pelari dia menempuh sebesar lintasan satu lingkaran ini. Jadi dia menempuh segini ya. Satu putaran penuh. Satu putaran penuh untuk lingkaran 1. Satu putaran. Dan sisanya kan dia lewat ke sini nih. Dia kan akan melintasi yang sebelah sini. Nah ini kira-kira seperempat lah ya. Karena kan ini setengahnya nih. Kalau kita lewat ke sini kan jadinya setengahnya. Ya, jadi ya ini berarti seperempat kalau ke titik F. Berarti seperempat putaran untuk lingkaran 2. Nah, kita nanti akan mendapatkan jaraknya gitu ya. Lingkaran 2. Oke, untuk satu putaran lingkaran pertama, kalian bisa menggunakan formula dari keliling gitu ya. Jadi berapa nih jarak antara satu putaran penuh ini? Kalian bisa menggunakan formula keliling 2pi R1 ya, jari-jarinya. 2pi R1-nya adalah ini, radius atau jari-jari antara titik pusatnya ke bagian lingkarannya gitu ya. Nah, di data kita punya R1-nya adalah 80 per pi gitu ya. Jadi nanti kita punya R1-nya 80 per pi, sehingga kita bisa coret ya. Jadinya 2 kali 80 adalah 160 meter. Nah, berarti dari start ke
titik yang semula tapi mungkin di lingkaran yang berbeda, itu adalah 160 meter untuk lingkaran pertama. Sekarang kita maju ke lingkaran kedua dengan jari-jari yang berbeda, tapi jarak yang ditempuh adalah 1/4 lingkarannya. Jadi dari sini ke sini doang, nggak terlalu full. Sehingga kita punya kelilingnya adalah 1/4 dari formula keliling gitu ya, 2 kali Pi kali R2. Karena dia bagian dari jari-jari lingkaran kedua. Ini kita bisa coret 2 menjadi setengah ya, jadi 1/2 Pi dikali R2. Nah, R2-nya udah ada di dalam data, yaitu 120 per Pi. Ya, jadinya setengah dikali Pi dikali 120 per Pi. Coret-coret, 120 bagi 2 itu sama dengan 60 meter. Nah, jadi pelari ini menempuh 160 meter untuk lingkaran pertama dan sampai ke titik F 60 meter. Jadi totalnya adalah 160 ditambah 60, 220 meter. Nah, sekarang di pertanyaannya karena pelari ini berlari dengan kecepatan konstan 8 meter per second, ya, jadi Pi-nya 8 meter per second, sedangkan kita tahu bahwa formula dari kecepatan itu adalah S atau jarak dibagi waktu. Nah, kalau kita mau mencari waktu, tinggal dibalik aja. T-nya sama dengan S, Pi-nya di bawah dibagi Pi. Nah, jadi jaraknya 220, kecepatannya 8. Nah, ini sekitar 27,5 second ya atau detik. Nah, ternyata di pilihan jawabannya juga nggak ada ya. Tapi mungkin kalau misalkan nggak ada, terus kalian yakin dengan jawaban kalian, nah teman-teman bisa menggunakan pendekatan gitu ya. Jadi kira-kira 27,5 itu dekat kemana? Nah, 27,5 itu dekat ke 30 ya. Oke, jadi jawabannya adalah D. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.